Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marisa Nevitasari, NPM 50247 dalam mata kuliah Telaah Kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Dalam pertemuan kali ini, saya akan membahas materi tentang model dan prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, pengertian model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sekolah. Untuk melakukan pengembangan kurikulum, ada beberapa model pengembangan kurikulum. Kedua, model-model pengembangan kurikulum. A. Model Taylor. Model Taylor adalah model yang paling dikenal bagi perkembangan kurikulum dengan perhatian khusus pada fase perencanaan. Taylor menyarankan perencana kurikulum yang pertama, mengidentifikasi tujuan umum dengan mengumpulkan data dari 3 sumber, yaitu pelajar, kehidupan di luar sekolah, dan mata pelajaran. Kedua, memperbaiki tujuan-tujuan ini dengan menyaring melalui 2 saringan, yaitu filsafat pendidikan dan filsafat sosial di sekolah dan pembelajaran psikologis. Ketiga, tujuan umum yang lolos saringan menjadi tujuan-tujuan pengajaran. B. Model TABA atau Converter Model. TABA menggunakan pendekatan akar rumput bagi perkembangan kurikulum. TABA percaya kurikulum harus dirancang oleh guru dan bukan diberikan oleh pihak berwenang. Menurut TABA, guru harus memulai proses dengan menciptakan suatu unit belajar mengajar khusus bagi murid-murid mereka di sekolah dan bukan terlibat dalam rancangan suatu kurikulum umum. Karena itu, TABA menganut pendekatan induktif yang dimulai dengan hal khusus dan dibangun menjadi suatu rancangan umum. C. Model Wheeler. Dalam bukunya yang cukup berpengaruh, Kurikulum Proses, Wheeler 1967 mempunyai argumen tersendiri pengembangan kurikulum atau Curriculum Developers dapat menggunakan suatu proses melingkar yang namanya setiap elemen saling berhubungan dan bergantungan. Pendekatan yang digunakan Wheeler dalam pengembangan kurikulum pada dasarnya memiliki bentuk rasional. D. Model Nicolis. Dalam bukunya Developing Curriculum, A Parsifal Guide 1978, Audrey dan Howard Nichols mengembangkan suatu pendekatan yang cukup tegas, mencakup elemen-elemen kurikulum dengan jelas dan ringkas. Nichols menitik beratkan pada pendekatan pengembangan kurikulum yang rasional, khususnya kebutuhan untuk kurikulum yang munculnya dari adanya perubahan situasi. Model yang terakhir adalah model Skillback. Model Skillback menganjurkan suatu pendekatan dan mengembangkan kurikulum pada tingkat sekolah. Pendapatnya mengenai sekolah didasarkan pada pengembangan kurikulum, sehingga Skillback memberikan suatu model yang membuat pendidik dapat mengembangkan kurikulum secara tepat dan realistik. Mengingat susunan model ini secara logis termasuk kategori rasional menatur, pengembangan kurikulum atau curriculum development perlu mendahulukan rencana mereka dengan memulainya dari salah satu langkah tersebut secara bersamaan. Ketiga, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. A. Prinsip relevansi. Relevansi memiliki makna sesuai atau serasi. Jika mengacu pada prinsip relevansi, setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan eksternal. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum seperti tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi, seperti relevansi epistemologis, tuntutan dan potensi siswa, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat. B. Prinsip fleksibilitas. B. Prinsip fleksibilitas. Dalam prinsip fleksibilitas ini dimaksudkan bahwa kurikulum harus memiliki fleksibilitas.
Prinsip fleksibilitas harus bisa dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Kurikulum yang kaku, tidak fleksibel akan sulit diterapkan. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam implementasinya dimungkinkan untuk menyesuaikan penyesuaian berdasarkan kondisi regional, waktu, dan kemampuan serta latar belakang anak. C. Prinsip kontinuitas. Prinsip ini mengandung arti bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan berkesinambungan antara materi pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. D. Prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan tepat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Terdapat dua efektivitas dalam suatu pengembangan kurikulum. Pertama, efektivitas yang berhubungan dengan guru dalam melaksanakan tugas mengimplementasikan kurikulum di kelas. Kedua, efektivitas kegiatan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan belajar. Dan yang terakhir, prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, dan suara, serta biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperolehnya. Sebelum saya mengakhiri video pembelajaran kali ini, saya ada tepuk terima kasih. Tepuk terima kasih. Hati ini, otak ini, mulut ini, mau bilang terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.